Yang Bu Asih. Dan saya adalah Endang Sri Samiase, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kediri. Kali ini saya ingin mewawancarai Benda tentang bagaimana cara mengambil keputusan dilematika di SDN Manyar 3 Benda. Terima kasih Benda atas waktu yang diberikan kepada saya. Semoga nanti dalam perbincangan kali ini kita dapat berbincang-bincang dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Amin. Benda kali ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara Benda untuk mengambil keputusan dilematika di mana ada kasus-kasus yang sama-sama mengandung nilai kebenaran di sini. Bu Asih selaku pimpinan atau kepala sekolah itu di dalam memutuskan suatu permasalahan itu harus bijaksana. Apabila ada permasalahan yang kedua-duanya itu penting, sama-sama penting atau urgent, maka kepala sekolah harus bijak. Jadi ada kebijaksanaan dan ada kebijakan. Mana kira-kira yang paling utama yang harus didahulukan itu? Jadi contohnya misalnya pada saat melaksanakan tugas sehari-hari, dia mengalami masalah, misalnya ada keluarga yang sakit. Nah, sedangkan keluarga itu juga membutuhkan perawatan yang intensif. Tetapi pekerjaan juga hal yang penting. Ini suatu hal yang kalau dua-duanya ini sama pentingnya merupakan hal yang berbeda. Nah, maka sebagai kepala sekolah harus bijak. Mana dulu yang harus diutamakan? Kalau masalah itu dipertimbangkan, lebih penting yang ini karena menyangkut nyawa manusia, sedangkan pekerjaan juga menyangkut manusia. Namun harus bijak, harus yang utama dulu ya putus. Luar biasa Benda dengan keputusan yang diambil tadi dengan mengambil keputusan yang sangat bijaksana yang mana yang harus dilakukan. Terus di sini Benda dalam untuk mengambil keputusan tadi, Benda langkah-langkah apa yang harus Benda lakukan untuk mengambil keputusan dilematika? Jadi sebelum keputusan atau masalah ada prosedurnya. Maka apabila masalah itu menyangkut pidana, maka bisa diselesaikan secara apabila keputusan itu nanti menyangkut permasalahan pekerjaan atau satu warga di lembaga, maka langkah kita adalah mengumpulkan dulu untuk diajak musyawarah bersama untuk pengambilan tindakan dan untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya dulu permasalahan. Luar biasa Benda. Ini bisa saya gunakan untuk acuan saya umpama besok saya menjadi seorang pemimpin atas seperti itu. Begitu Bu Asih, menjadi pemimpin harus yang bijak dan bijaksana. Amin. Makasih Benda, semoga doa Benda terkabul di Amin. Terus Benda, di sini hal-hal apa saja yang Benda anggap efektif untuk pengambilan keputusan kasus-kasus dilematika ini? Ya, yang jelas bukan ini langkah-langkah seperti itu. Dilihat dulu permasalahannya. Luar biasa Benda. Ini bisa saya gunakan untuk acuan saya umpama besok saya menjadi seorang pemimpin atas seperti itu. Begitu Bu Asih, menjadi pemimpin harus yang bijak dan bijaksana. Amin. Makasih Benda, semoga doa Benda terkabul. Amin. Terus Benda, di sini hal-hal apa saja yang Benda anggap efektif untuk pengambilan keputusan kasus-kasus dilematika ini? Yang jelas yang paling efektif itu
permasalahan itu yang pertama, apabila permasalahannya tidak berat, maka tidak bisa diselesaikan secara pribadi, tetapi apabila menyangkut orang banyak, secara efektif dengan cara mengambil usaha. Baik Bunda, untuk selanjutnya Bunda, kira-kira dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika ini tentunya ada tantangan-tantangannya ya Bunda. Kemungkinan tantangan-tantangan apa yang Ibu alami hari ini? Segala sesuatu itu mesti ada tantangan. Nah, tantangan itu mungkin ada yang berdampak positif, bisa ada yang berdampak negatif. Nah, kira-kira orang tua harus menjaga apabila diputuskan, misalnya antara A dan B, putuskan A, adakah dampak positifnya dan lebih banyak atau dampak negatifnya? Jadi apabila ada dampak negatifnya lebih banyak, maka mahasiswa harus bisa mengambil solusi lain, sehingga nanti tidak ada dampak yang menimbulkan atau menyebabkan hal-hal yang tidak tantangannya seperti itu. Biasa sekali Bunda nggak bisa menyikapi tantangan keputusan ini Bunda. Terus Bu, Bunda, kemungkinan dalam pengambilan keputusan ini beda ya. Kira-kira Bunda menjadwalkan untuk pengambilan keputusan ini secara langsung seperti itu Bunda? Ya lihat-lihat permasalahannya. Kalau permasalahannya hanya di lingkup keluarga, sekolah, maka kita tidak perlu menjawab. Kita lihat dulu, kita amati dulu. Kalau itu masalahnya tidak terlalu urgent, tidak perlu kita membuat jadwal. Kita bisa selesaikan secara Tapi sesuai dengan kebutuhan gitu ke permasalahannya. permasalahan gitu. Sesuai dengan permasalahan dan kebutuhannya itu sendiri. Untuk dari tadi yang Bunda sampaikan tentang pengambilan keputusan, kemungkinan ada hal-hal yang Bunda ambil dari pengambilan keputusan yang bermanfaat apa kira-kira Bunda untuk mengambilnya ke sini? Ya semuanya itu ada apa ya, sisi baiknya, ya, ada manfaat atau mungkin ada hikmahnya. Iya. Ya. Jadi semuanya keputusan atau permasalahan itu kemudian ada hikmahnya, ada manfaatnya. Nah, manfaatnya baik maka bisa kita lakukan untuk berlanjut. Tetapi manfaat yang kurang baik maka harus kita hindari. Tadi ya berarti yang disampaikan Bunda dalam pengambilan untuk mengambil keputusan dilema itu pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini kita mengambil manfaatnya, yang apabila manfaatnya baik kita ambil, dan apabila yang manfaatnya kurang baik maka akan kita hindari seperti itu. Terima kasih Bunda. Ya itu saja yang dapat saya tanyakan ke Bunda untuk mencari keputusan tentang dilema etika. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Bu Asih. Semoga apa yang bisa Bunda depannya dapat saya terapkan dengan sebaik-baiknya. Ya, pesan saya Bu Asih selaku pimpinan, nantinya kalau Bu Asih mungkin kemungkinan diangkat menjadi pimpinan, maka Bu Asih harus bijaksana, bisa ngomong, intinya seperti itu. Karena setiap lembaga atau setiap orang di lembaga itu mempunyai karakter yang berbeda. Jadi harus tahu karakternya si A, si B, si C. Jadi jangan sampai mengambil keputusan itu harus begini. Nah itu kesannya nanti otoriter. Nah itu harus kita utamanya harus dilalui dengan musyawarah untuk diambil mufakat. Amin. Mudah-mudahan apa yang Bunda sampaikan dan yang Bunda doakan terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Terima kasih Bunda. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Dewi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Asih. Bu Asih bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga Alhamdulillah. baik. Nggih. Semoga selalu sehat ya, Bu Nggih, Asih. alhamdulillah. Nggih, Nggih. untuk hari ini sehat saya. Amin. Bu Dewi, saya mohon izin pada jenengan. Nggih. Saya ingin mewawancarai jenengan tentang bagaimana cara pengambilan keputusan dilema etika. Nah, sebelumnya saya minta izin ke Bu Dewi tadi. Nggih. Apakah saya diizinkan, Mbak? Oh, sangat diizinkan. Saya Nggih. malah senang, Bu Asih, karena Nggih. saya juga ikut belajar biar Nggih. seperti penjenengan CGT bagaimana. Bisa saja panjenengan Bu. Nggih. Semoga Nggih. ini kurang berapa nggih? Ini sudah modul keberapa penjenengan? Ini sudah modul 3.1. 3.1. Nggih. Kurang 2 modul lagi nggih. Nggih, nggih. 2 submodul Nggih, maksudnya. saya minta doa restu jenengan Bu. Amin. Semoga dilancarkan Nggih. semuanya satu kelompok Nggih. sukses. Amin. Berhasil Nggih. dan insya Allah bawa manfaat untuk minimal keluarga kita. Amin. Nggih. Bu Dewi begini. Sebelumnya yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara Bu Dewi mengidentifikasi untuk pengambilan keputusan, apakah keputusan yang diambil itu termasuk kebutuhan moral ataupun dilema etika seperti itu. Baik Bu Asih. Sebelum saya bahas dilema etika dan juga moral ya, Nggih. saya perlu mengingatkan saya sendiri nih, apa itu kasus? Kasus itu mungkin kan suatu tindakan yang bertentangan dengan aturan, Nggih. bisa juga dengan bertentangan dengan norma etika. Nah, dari situ saya sebagai pimpinan di SDN Banyaran 1 ini, saya juga masih belajar karena saya juga baru 7 bulan berada di SDN Banyaran 1 ini, maka saya bisa mungkin mengidentifikasi bagaimana ini kasus ini masuk dalam dilema etika atau masuk rujukan moral. Tentunya saya harus mengidentifikasi dulu unsur yang ada di dalamnya. Jadi apakah unsur ini mengandung unsur benar dan unsur salah? Dengan hati nurani seperti itu. Jadi kalau nanti mengandung unsur benar dengan benar, maka saya masukkan dalam dilema etika. Nanti kalau mengandung unsur benar dengan salah, maka saya masukkan dalam rujukan moral. Nggih. Seperti itu. Nggih. Nggih. Nah, gitu ya, nggih. Terus untuk pengambilan seumpama seperti ini Bu Dewi, ada di lembaga panjenengan ada siswa yang sudah diterima di SMP seperti itu Bu Dewi, yang SMP yang dia istilahnya favorit lah seperti itu. Terus pada saat ujian sekolah Nggih. waktu itu nggih, ada siswa tersebut kepergok oleh gurunya, pengawasnya itu dia mencontek pekerjaan temannya. Iya. Terus bagaimana untuk langkah-langkah Bu Dewi untuk pengambilan keputusan seperti ini? Apakah anak tersebut langsung nanti bisa kita laporkan Iya. atau sebagai kepala sekolah apa yang perlu Bu Dewi tindakan yang akan Bu Dewi lakukan seperti itu? Oh gitu. Menurut saya nggih, Nggih. kalau saya mungkin pengalaman ini belum ada, cuman Nggih. saya mungkin bisa menarik kesimpulan dari penjenengan tadi Nggih. yang Anda ceritakan tadi. Kalau menurut saya ini kasus itu saya tanganinya harus tahu prosedurnya dulu. Nggih. Saya masukkan kasus apa ini? Ini kan seperti dilema. Iya. Ya, dilema tapi secara individu, tidak berhubungan dengan orang banyak. Iya, Ya, seperti itu. Maka kalau saya masukkan ini kasusnya secara individu, maka saya penanganannya juga harus pendekatan individu dulu. Ya, nggih. apa latar belakang anak itu mencontek seperti itu? Pasti saya kan ingin tahu. Maka dari itu saya harus melakukan pendekatan. Pendekatannya bagaimana? Ya, ngajaklah ngobrol di suatu ruangan tertentu atau di tempat tertentu yang mungkin dia merasa nyaman dulu anaknya. Merasa nyaman. Karena apa? Kalau anaknya sudah nyaman, itu otomatis nanti anaknya akan terbuka menceritakan
ada keterbukaan seperti Iya. itu. Kalau nyaman kan Iya. anak bisa terbuka, masalahnya apa, latar belakangnya apa, baru itu nanti saya bisa narik kesimpulan. Setelah saya narik kesimpulan, saya jadikan apa nggih, referensi. Saya nanti mau melakukan tindakan apa atau memutuskan apa. Jadi itu kalau saya bisa memutuskan sendiri, karena hak saya mungkin ya kepala sekolah Nggih. bisa memutuskan sendiri, tapi tidak, saya harus ada prosedurnya. Saya carilah pertimbangannya lain, bisa dari Bapak Ibu guru, karena kan kita hidup di Nggih. lingkungan, di lembaga sekolah, Nggih. maka ya kita bisa cari pertimbangan Bapak Ibu guru, terus bisa mencari pertimbangan yang mungkin orang tua siswa, kan kita Nggih. tetap harus ada hubungan dengan orang tua Nggih. siswa. Bahkan kita bisa juga mencari pertimbangan pada anak tersebut. Ya, seperti itu. Bagaimana penanganannya? Gitu. Luar biasa Bu Dewi ini. Meskipun Bu Dewi baru 7 bulan ya menjadi kepala sekolah itu, tapi pengalaman Bu Dewi sangat luar biasa untuk ini. Sebenarnya masih tetap belajar Nggih, namanya, nggih. Tadi sudah Bu Dewi sudah untuk menangani dilema ini, sudah melakukan langkah-langkah yang benar, terus mengajak Bapak Ibu guru. Sudah pasti kita pasti butuh pertimbangan. kolaborasi dengan Pertimbangan Nggih. tidak dari pribadi kita sendiri, kita harus ada pertimbangan dari Nggih. pihak lain. Nggih. Terus Bu Dewi, untuk selanjutnya kemungkinan Bu Dewi dalam mengambil keputusan itu ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Sudah Mungkin pasti. nggih. Karena kita Nggih. apa? Setiap mungkin kita hidup di suatu lembaga. Sebagai pimpinan saya pasti menghadapi suatu tantangan dalam Nggih. menangani kasus itu pasti ada. Ya salah satunya tantangannya yang pertama tadi sudah saya Nggih. sebutkan. Ada gunakan itu sebagai sumber pengetahuan kita. Ya. Bisa jadi seperti itu. Terus saya juga kadang-kala karena saya juga kepala sekolah, kadang ikut di komunitasnya kepala sekolah di MKKS seperti itu, maka tanyalah pada kepala sekolah yang lain. Jika masih belum berhasil juga, bisa tanya kepada pimpinan dari ketua KPKS seperti itu. Insya Allah kalau kita dari sendiri sudah punya pengalaman, kita pengen nambah lagi, ya cari referensi dari luar. Biar nanti apa yang kita putuskan, nah, kasus itu keputusannya sangat bijak, bisa yang paling baik, dan jangan sampai kasus itu nanti apa yang kita putuskan merugikan salah satu pihak. Memang luar biasa. Ini menambah masukan ke saya. Semoga saya besok kalau menjadi pemimpin seperti Bu Dewi bisa menerapkan ilmunya Bu Dewi seperti itu. Saling belajar, Bu. Nggih, nggih. Makasih sekali lagi Bu Dewi untuk masukan-masukannya. Yang terakhir Bu Dewi, Iya. berdasarkan tadi pengalaman Bu Dewi mengambil keputusan, ini pengalaman yang baik apa yang Bu Dewi ambil dari pengambilan keputusan ini? Bu Asih, mungkin dari awal kita ngobrol ya, Iya, sampai betul. sampai ini Iya. tidak terasa sampai akhir ini. Ya mungkin ada beberapa yang dapat saya simpulkan, Iya. yang dapat saya ambil pelajaran ya dari ngobrol kita kali ini, Bu Asih. Tentunya yang pertama, saya sebagai pimpinan lah. Saya sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah di SDN Manyaran 1 ini, dalam mengambil keputusan selayaknya jangan tergesa-gesa. Jadi ada beberapa prosedur, ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lalui dulu agar dapat menghasilkan keputusan suatu kasus tadi, dilema Nggih. etika tadi Nggih. yang paling baik. Nggih. Terus yang kedua, bukan hanya dari kita sendiri, nggih. Jadi kita perlu pertimbangan, minta pertimbangan ke orang lain. Itu penting karena apa? Kita menyadari kemampuan kita, karena usia kita masih muda, pengalamannya masih belum banyak ya, sebenarnya masih kurang. Kita harus minta pertimbangan kepada yang senior atau pimpinan kita, atau bisa juga kita minta pertimbangan ke anak. Karena apa? Kadangkala kita merasa, wah saya dewasa, saya
yang bisa memutuskan. Ternyata enggak. Anak itu kadang-kala juga butuh ditanya sebagai pertimbangan. Berarti kita harus, intinya di sini kita sebagai manusia harus memanusiakan manusia. Betul, itu Gitu, maksud saya. nggih. Nggih. Nggih, ya. Terus yang ketiga nggih, Bu Asih, sebagai pimpinan itu harus apa nggih? Berani mengambil keputusan. Apapun itu. Walaupun ada pro dan kontra. Kalau ada yang pro, enak. Kita Iya. lancar jalan. Betul toh? Iya, betul Tapi itu. kalau ada yang kontra, itu tantangan buat tantangan kita. buat kita, betul. Kita sudah melalui prosedur mengambil keputusan, sudah mengambil keputusan terbaik, masih ada yang kontra. Lah, Seperti itu. nggih. bagaimana itu? Nah ya, kita meyakinkan pada pihak yang kontra tadi bahwa ini sudah melalui beberapa pertimbangan dan insya Allah ini keputusan yang terbaik. Jadi meyakinkan seperti itu. Nah, Jadi kalau ada yang kontra untuk nggih. pengalaman, kita harus meyakinkan kepada pihak yang kontra Yang tersebut kontra bahwa itu adalah tersebut, keputusan nggih. yang terbaik dan keputusan yang sudah melalui beberapa tahapan Betul. yang memang Dari sudah beberapa sesuai pertimbangan, nggih. dan pertimbangan-pertimbangan Itu yang dari final, maksudnya final, yang nggih. terbaik seperti Nggih. itu. Selain itu Bu Asih, ada lagi. Nggih. Meskipun nggih, itu mengambil keputusan adalah hak seorang pemimpin, Nggih. tapi bagaimanapun kita harus mengedepankan rasa kemanusiaan, rasa kasih sayang, juga perlu rasa keadilan juga seperti itu, dan rasa kenyamanan. Apapun itu, maksudnya gini, saya ingin tegas, enggak apa-apa tegas, tapi apa nggih? Harus Keputusan kemanusiaan itu itu sudah- ada unsur kemanusiaannya. Kita memanusiakan Iya, manusia, iya, atau betul. jenengan tadi Iya, loh, iya. memanusiakan manusia seperti itu loh. Iya. Jadi kan bagaimanapun kalau sudah merasa nyaman, ya mungkin warga sekolah, ya Bapak Ibu guru lah kita. Kalau sudah merasa nyaman, kita merasa mereka diayomi seperti Iya. itu dengan keputusan kita tadi, maka apa? Ya kalau orang mau berangkat kerja, kalau nyaman rasanya Senang, gimana? senang, nggih. Tidak aras-aras. Nah, iya. Oke, kalau bekerja juga kalau nyaman, enak, rasanya senang, senang, Artinya, ikhlas ya Bu nggih. ya, ya, Betul seperti itu, ya. nggih. Jadi Tidak terasa sebagai kita tuh pimpinan- kerja tidak terasa terbebani seperti itu. Betul sekali. Jadi Nggih. sebagai pimpinan itu ketegasan penting, tapi juga mengutamakan rasa kemanusiaan itu penting. Jadi kita sebagai pimpinan tidak, kalau orang Jawa itu bilang nggak sakar, jadi nggak Iya, otoriter gitu. betul, tidak Harus- otoriter. iya. Iya. Jadi tujuan utamanya adalah kenyamanan seluruh warga sekolah itu yang Terima kasih Bu Dewi, hari ini Bu Dewi luar biasa untuk memberikan masukan-masukan yang ya, sudah Bu Nggih. Asih belajar. Bu Dewi, karena waktunya sudah siang, saya terima kasih sekali lagi atas waktu dan kesempatan yang diberikan Bu Dewi kepada saya. Semoga apa yang Bu Dewi sampaikan tadi dapat bermanfaat khususnya untuk saya sendiri dan bermanfaat untuk Bapak Ibu guru lainnya. Saya juga mengucapkan terima kasih sekali Bu. Saya juga ikut belajar penjenengan hari ini. Saya doakan semoga penjenengan menjalani pendidikan guru lain dimudahkan. Amin ya Allah, amin. Dan nanti hasil dari ilmu CGP-nya Amin. bisa ditularkan ke teman-teman dan Harapan saya tuh Bu, nggih. Amin nggih. Matur nuwun Bu Dewi, terima kasih atas kesempatan yang nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Sri Samease, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Banyaran 3, Kecamatan Banyaran, Kabupaten Kediri, akan mewawancarai Bapak Priyono selaku Kepala Sekolah SDN Banyaran 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Pri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana Pak Pri keadaannya hari ini? Alhamdulillah Nggih, sehat, sehat baik nggih. semua, nggih. Nggih, terima kasih Pak Pri. Di sini saya ingin minta izin kepada Pak Pri untuk meminta waktu sebentar untuk mewawancarai Pak Pri dalam rangka bagaimana cara pengambilan keputusan yang terutama mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di mana sama-sama pengambilan kasus ini sama-sama benar dan sama-sama mempunyai nilai kebajikan Pak Pri. Ya. Terima kasih Bu Asih. Nggih. Selama ini dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah di SDN Manyaran 2, Nggih. tentu tidak lepas dari kasus-kasus yang Ibu sebutkan tadi yang mengandung dilema Etika, ngaten Pak nggih. Biasanya itu kita menemukan satu atau beberapa guru yang memiliki masalah masing-masing, dan saya yakin dan selalu saya temui semuanya itu merasa bahwa yang dia lakukan atau keputusan yang diambil itu yang benar. Gitu Pak. Yang lainnya juga merasa benar. Berarti sama-sama dibenarkan ngaten nggih Pak. Dengan itu saya yakin salah satu mesti ada yang paling benar. Iya. Jadi dari situlah maka timbul akhirnya nanti semacam ada sedikit gesekan dan akhirnya menjadi bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku. Nggih. Ngaten nggih. Nggih. Terus Pak Pri, untuk mengatasi kasus dilema etika menika nggih. Terus hal-hal atau langkah-langkah prosedur apa yang kemungkinan Pak Pri lakukan untuk mengambil keputusan seperti tersebut tadi? Dari kasus-kasus yang semacam itu tadi akhirnya akan timbul dilema. Dilema, dengan adanya dilema itu kita akan mengalami kebingungan. Akhirnya mau tidak mau kita harus mempunyai pandangan yang berbeda-beda yang disebut sebagai paradigma, yaitu paradigma individu lawan masyarakat. Ini lebih tepatnya mungkin kadang paradigma kebenaran melawan kesetiaan. Tentunya masih banyak lagi paradigma lain. Namun di sini saya tekankan prosedurnya menyelesaikan semua itu, yaitu kita harus mengambil kebijakan, yaitu dengan cara menganalisa berdasarkan perilaku, situasi, kondisi, kemudian alternatif pemecahan masalah, terus bagaimana mengambil keputusan, dan yang tidak kalah penting yaitu memastikan situasi berikutnya itu tetap kondusif, kemudian visi misi sekolah tetap terpenuhi, tercapai. Luar biasa Pak Panjenengan ya. Tadi langkah-langkahnya tadi sudah pas. Kita harus mengenai prinsip paradigmanya tadi ya Pak. Terus harus sesuai dengan visi dan misi sekolah. Tentunya ini visi misi sekolah tentunya sesuai dengan kebutuhan murid Pak di sini ngaten. Terus segini Pak Pri, menurut panjenengan hal-hal apa yang Bapak anggap efektif untuk mengambil keputusan berkasus keputusan dilema etika ini? Dalam mengambil keputusan selama ini saya selalu mencari cara yang paling efektif. Namun yaitu kita harus tetap serius, kemudian berhati-hati, ikhlas, sabar, dan tentunya harus bertanggung jawab. Tetap semua harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, ini juga terkait dengan siapa yang kita lakukan tindakan. Kadang ada yang senior, ada yang mungkin masih DTT dan sebagainya. Seperti itu. Luar biasa Pak Pri di sini. Ini dapat saya ambil hikmahnya nanti bahwa kita untuk
mengambil hal-hal yang efektif itu tadi yang panjenengan sampaikan seperti itu, nggih. Ya, nggih. Terus Pak Bri, untuk hal-hal apa yang menjadi tantangan Pak Pri ini untuk mengambil keputusan tadi? Untuk tantangan juga Seperti tadi. nih. Ngapain Pak Pri? Iya. Terus selanjutnya Pak Pri, selama ini dalam panjenengan mengambil keputusan itu apakah perlu dijadwalkan atau tidak Pak Pri seperti itu? Dalam berbagai hal sebaiknya kita memiliki jadwal. Ngapain ya? Pertama, apalagi kasus itu banyak, maka supaya itu terjadwal dengan baik, tidak berbenturan, maka kita harus punya jadwal. Nggih. Terus ada juga yang kita mungkin di luar jadwal, itu kita lakukan secara taktis dan perlu tindakan secepatnya. Mungkin itu yang bersifat mendadak. Nggih. Kemudian relatif ini misalkan si guru atau siapapun itu kasusnya itu terlalu sensitif, maka kita harus relatif menunggu momen yang tepat. Mungkin orangnya sedang dalam masalah yang lain, ya. Dan antisipasi ini kita menganalisa dampak panjang atau dampak terdekatnya seperti apa untuk langkah aman. Berarti untuk seperti itu harus kita jadwalkan sesuai dengan kondisi dan situasinya Pak nggih. Terus Pak Pri, yang untuk mengambil keputusan tadi tentunya panjenengan ada faktor-faktor yang mempermudah untuk mengambil keputusan. Faktor-faktor mempermudah itu apa saja Pak dari situ? Faktor di sini saya selalu melibatkan semua. Jadi istilahnya itu keputusan yang diambil oleh hanya satu orang itu akan lebih baik kalau banyak orang yang mengambil keputusan. Jadi dalam hal ini saya selalu melibatkan guru-guru yang berdedikasi, berprinsip dan punya komitmen tinggi dalam kerjanya. Dan ini biasanya cenderung guru-guru yang seperti ini itu mudah diajak kerjasama dan menghasilkan dampak yang lebih positif. Berarti untuk mempermudah tadi yang saya ambil dari panjenengan tadi, untuk mempermudah mengambil keputusan kita harus berkolaborasi tentu dengan Bapak Ibu guru supaya cepat pengambilan keputusannya terselesaikan dengan baik. Yang terakhir Pak Bri, dari yang selama ini panjenengan alami, yang terakhir di sini pengalaman apa yang perlu panjenengan ambil dari pengambilan keputusan ini? Yang saya rasakan, pengalaman yang saya lakukan selama ini dalam mengambil keputusan dan terutama menghadapi masalah apapun, supaya keputusan yang saya ambil itu lebih baik, maka saya membutuhkan banyak dukungan. Dukungan, saran, mungkin masukan dari berbagai pihak, termasuk juga saya harus mencari referensi-referensi yang lebih relevan. Matur nuwun Pak Pri, sungguh luar biasa panjenengan tadi untuk mengutarakan cara-cara dan bagaimana cara yang tepat untuk pengambilan keputusan, yang tentunya dalam keputusan itu ada kasus-kasus dilema yang sama-sama memiliki nilai benar dan sama-sama memiliki nilai kebajikan Pak Pri. Matur nuwun Pak Pri atas waktu yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan ini semuanya dapat bermanfaat untuk saya khususnya dan bermanfaat untuk Bapak Ibu guru yang lainnya. Itu saja Pak Pri dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.